Shalom anak-anak, pagi hari ini Ibu juga akan menyampaikan pembahasan dari tema 3, subtema yang kedua. Silahkan anak-anak menyimak dengan baik-baik ya. Nah, di halaman 170, perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Gambar A dan B ini adalah gambar ketika seseorang anak melakukan wawancara. Nah, pada gambar A, si anak mengajukan pertanyaan, "Saya mau mewawancari Bapak nih, apa boleh?" Kemudian, Bapak sebagai narasumber menjawab, "Iya nak, silahkan." Pada gambar B, anak sebagai pewawancara bertanya, "Selamat siang Pak, saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia?" Kemudian, si Bapak menjawab, "Iya nak, silahkan." Nah, soal pertama, gambar manakah yang menunjukkan penggunaan bahasa yang baik saat melakukan wawancara? Yang baik adalah gambar yang B. Kemudian nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang perbedaan bahasa yang digunakan pada gambar di atas? Nah, pada gambar B, kalimat yang disampaikan itu lebih sopan dibandingkan pada gambar A. Pada gambar B, anak ini menyapa Bapak terlebih dahulu, kemudian juga menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan di gambar A itu, kalimat yang disampaikan kurang baku. Nah, sebagai pewawancara harus bersikap sopan dalam bertanya. Yang nomor 3, mengapa kita harus menggunakan bahasa yang santun saat wawancara? Nah, kita menggunakan bahasa santun itu berarti kita lebih menghargai si narasumber dan membuat narasumber itu senang untuk memberikan informasi kepada kita. Nomor 4, tulislah contoh penggunaan bahasa yang santun saat melakukan wawancara. Contohnya, "Permisi Pak, kalau boleh tahu, di mana Bapak bisa mendapatkan benih-benih padi unggul ini?" Kira-kira begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan di halaman 171 untuk muatan IPS tentang melestarikan sumber daya alam. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugas dari halaman ini. Nomor 1, bagaimana ciri-ciri cendrawasih? Ciri-cirinya dapat dijumpai di hutan tropis Papua dan sekitarnya. Kemudian, warna bulu yang mencolok dan indah. Sebagian besar hidupnya di ranting pohon. Anak-anak bisa baca dari teks bacaan yang ada di halaman 170. Kemudian nomor 2, tuliskan 2 cara melestarikan burung cendrawasih. Yang pertama, bisa dengan mengurangi perburuan. Yang kedua, melakukan perawatan, perkembangbiakan. Yang ketiga, menjadikan habitat burung cendrawasih sebagai wilayah yang dilindungi, misalnya sebagai taman nasional. Nomor 3, apa tujuan pemerintah memelihara burung cendrawasih dikonversi hewan? Tujuannya supaya burung cendrawasih tidak punah dan menjaga keseimbangan ekosistemnya. Nomor 4, tuliskan tempat konservasi hewan langka di Indonesia yang kamu ketahui. Misalnya taman nasional, taman safari, kebun binatang, suaka marga satwa, balai konservasi. Nomor 5, apa saja hewan di Indonesia yang dilindungi selain burung cendrawasih? Contohnya harimau Sumatera, burung elang, orang utan, anoa, rusa, banteng, burung kasuari, dan gajah Sumatera. Anak-anak bisa cari di Google ya bagaimana bentuknya dari hewan-hewan berikut ini karena sudah hampir punah ya. Kemudian di halaman 174. Nah, 174 ada bacaan tentang si putih. Nah, ceritanya di situ Beni ingin memelihara seekor kelinci. Nah, pertanyaan nomor 1, apakah hak yang diberikan ibu kepada Beni? Haknya adalah Beni berhak untuk memelihara hewan peliharaan, yaitu berupa kelinci. Nomor 2, bagaimana cara Beni melaksanakan kewajiban
ketika memelihara si putih. Nah, karena Benny sudah diberikan hak oleh ibunya untuk memelihara kelinci, maka Benny pun memiliki kewajiban. Misalnya, memberi makan secara teratur, memandikannya, membersihkan kandangnya. Yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh Benny setelah melaksanakan kewajiban memelihara si putih? Manfaatnya, kelinci peliharaannya akan tumbuh dengan sehat dan lincah. Nomor 4, apa akibatnya jika Benny tidak melaksanakan kewajiban untuk memelihara si putih? Nah, kelincinya bisa sakit jika tidak dirawat dengan baik, bahkan bisa mati. Halaman 177. Nah, halaman 177. Anak-anak lihat gambarnya di buku Bu Pena ya, Nak. Nomor 1, menurutmu manakah karya mozaik yang menggunakan bahan pecahan keramik, potongan origami, dan biji-bijian? Nah, gambar yang menggunakan pecahan keramik itu gambar yang B. Kemudian yang menggunakan potongan origami itu yang C, dan yang menggunakan biji-bijian adalah gambar A. Nomor 2, tulislah teknik pembuatan karya mozaik. Yang pertama, anak-anak siapkan biji-bijian, kertas kosong, pensil, dan lem. Kemudian buat pola pada kertas kosong sesuai dengan yang anak inginkan. Nomor 3, oleskan lem pada pola kertas yang sudah dibuat. Nah, karena ini tadi biji-bijian, berarti tidak perlu merobek kertas menjadi potongan kecil ya, tidak perlu. Atau merobek daun kering yang dipotong-potong, tidak perlu karena ini dari biji-bijian. Yang keempat, tempelkan biji-bijian satu persatu pada pola dengan rapi. Kemudian yang kelima, lakukan terus hingga seluruh bagian tertutupin dengan biji-bijian. Nah, kalau anak-anak membuat karya mozaik dari kertas origami, anak-anak bisa melihatnya pada Bu Pena di halaman 176 hingga 177. Nah, itu ada 6 langkah untuk membuat mozaik dari kertas origami. Berikutnya di halaman 178. Ya. Gambar yang pertama itu tulislah bagian tubuh dan fungsinya pada hewan berikut. Gambar pertama adalah kata. Bagian A yang ditunjuk adalah pada bagian hidung. Bagian ini ya, hidung. Fungsinya untuk mencium bau. Kemudian pada gambar mata, fungsinya untuk melihat mangsa dan lokasi. Kemudian yang C itu kaki. Fungsinya untuk alat gerak. Ya, dalam hal ini kata menggunakan kakinya untuk melompat ya, dari bisa ini karena kata pohon, ini dari satu pohon ke pohon yang lain. Kemudian gambar yang kedua, gambar ayam. Ayam pada bagian A yang ditunjuk itu adalah pada bagian leher. Fungsinya untuk menggerakkan kepala serta saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Nah, pada bagian B yang ditunjuk adalah bagian sayap ayam. Sayap fungsinya untuk alat gerak tubuh. Nah, yang bagian C, pada bagian C adalah kaki. Kaki fungsinya sebagai alat gerak, yaitu untuk berjalan. Berikutnya gambar yang ketiga adalah gambar kura-kura. Nah, kura-kura bagian A ini adalah tempurung kura-kura. Tempurung kura-kura fungsinya untuk melindungi tubuh. Kemudian bagian yang B adalah bagian lehernya, ini di sini fungsinya menggerakkan kepala serta saluran pernafasan dan pencernaan. Sedangkan kakinya pada bagian C berfungsi sebagai alat gerak. Gambar yang keempat adalah gambar ular. Bagian A adalah perut ular yang digunakan sebagai saluran pencernaan, pernafasan, dan juga sebagai alat gerak tubuh karena ular bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, pada bagian B, yaitu bagian kepala, fungsinya untuk membantu ular melihat, mencium,
makan, dan bernafas. Ini kepala ya. Kemudian pada bagian ekor ini di ujung sekali, anak-anak bisa lihat fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan membantu ular melilitkan tubuhnya di pohon. Baik, kita lanjutkan di halaman 179 untuk muatan bahasa Indonesia. Buatlah daftar pertanyaan-pertanyaan dari jawaban yang sudah disediakan. Nah, nomor 1, jawabannya adalah kami mempunyai komunitas pelestari penyu. Pertanyaan yang bisa dibuat, komunitas apa yang saat ini ada untuk pelestarian penyu? Nomor 2, apa tujuan adanya komunitas pelestarian penyu? Jawabannya, tempat konservasi penyu hijau. Nomor 3, jawabannya, saya sudah bergabung dengan komunitas penyu hijau ini selama 1 tahun. 1 tahun menunjukkan waktu. Berarti kalimat tanya yang bisa kita buat menggunakan kata tanya kapan. Kapan Bapak ikut bergabung dengan komunitas pelestari penyu? Nomor 4, jawabannya adalah penyu hijau memiliki cangkang yang bersisik tetapi tetap bertekstur halus. Kalimat tanya yang bisa kita buat adalah apa ciri-ciri penyu hijau? Nomor 5, jawabannya, telur-telur penyu di pantai dikumpulkan terlebih dahulu untuk ditetaskan, lalu dipelihara hingga berusia kurang lebih 3 hingga 5 bulan. Nah, jawabannya ini berupa penjelasan bagaimana cara untuk menetaskan telur penyu. Nah, kalau menanyakan cara, kita menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi, kalimat tanya yang kita buat adalah bagaimana cara memelihara telur penyu hingga sampai menetas. Nomor 6, tukik atau anak penyu dilepaskan ke laut pada usia 3 hingga 5 bulan. Nah, pada jawabannya itu tertera waktu, usia ya. Jadi, kalimat tanya yang kita buat menggunakan kata tanya kapan. Kapan anak penyu hijau dilepaskan ke laut? Nomor 7, jawabannya, konservasi penyu hijau yang kami kembangkan juga menjadi objek wisata bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, kalimat tanya yang dibuat adalah bagaimana cara memperkenalkan konservasi penyu hijau ini pada masyarakat. Baik, berikutnya di halaman 185 untuk muatan IPS. Soal nomor 1. Bagaimana ciri-ciri tempat hidup hewan yang memiliki sirip? Apa kegunaan sirip tersebut? Nah, sirip dimiliki oleh hewan yang tinggal di air, seperti ikan ya. Kemudian fungsinya membantu hewan air ini bergerak di dalam air. Nomor 2, mengapa kelinci dan ikan tidak dapat hidup di tempat yang sama? Karena kalau kelinci itu hidupnya di darat dan tidak memiliki bagian tubuh yang dimiliki ikan seperti insang untuk bernafas di air dan juga tidak memiliki sirip yang digunakan sebagai alat gerak di dalam air. Nomor 3, tuliskan pemanfaatan sapi, kuda, kucing, burung merpati, dan ikan mujair. Sapi sebagai sumber makanan, kalau tenaganya untuk membajak sawah, dan sebagai alat transportasi, misalnya menarik gerobak, dan kulitnya sebagai alat musik. Kuda bermanfaat tenaganya untuk alat transportasi. Kemudian di situ ada kucing ya, kucing sebagai hewan peliharaan, burung merpati sebagai hewan peliharaan, kemudian sumber makanan dan untuk mengirim surat pada zaman dahulu, dan ikan mujair digunakan sebagai sumber makanan. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang latihan soal di tema 3 subtema 2. Semoga anak-anak semakin memahami setiap pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.